semuanya, welcome back to my YouTube channel Candika Siregar. Nah, balik lagi di kisah atau konten YouTube, aku bakal menceritakan kisah para pendaki yang mengalami kisah-kisah horor pada saat pendakian. Nah, sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya ada suara-suara bising karena memang sebenarnya udah tengah malam, tapi tangga masih ada beraktivitas, ada suara dan lain sebagainya, jadi mohon maaf kalau kerekam di kamera. Oke, tanpa berlama-lama mari kita ke gunung nomor 1. Yang pertama ada Gunung Salak. Nah, Gunung Salak ini dipercaya pada masyarakat sekitar bahwa memiliki berbagai macam misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Namun di sana pula terdapat beberapa makam dan tercatat pula kejadian atau kecelakaan yang terjadi pada orang tersebut. Nah, salah satu kisah mistis ini berasal dari para pendaki pada tahun 2007, sekelompok para remaja yang berjumlah 13 orang yang memutuskan untuk mendaki Gunung Salak pada ketinggian 2211 meter. Nah, pada saat di tengah pendakian ini, salah satu teman atau salah satu pendaki ini melihat bayangan sosok hitam yang melambaikan tangan ke arahnya. Dia bingung dan ingin memastikan juga. Akhirnya dia bertanya ke teman sebelahnya apakah dia melihat sosok yang sama seperti yang dia lihat itu. Nah, temennya ini dia cuma bilang untuk membiarkan, untuk melupakan kejadian yang telah dia lihat dan lanjutkan pendakian. Jadi kayak misalkan aku nanya, kamu tadi lihat nggak itu sosok hitam yang melambaikan tangan gitu? Terus teman satu jawab, udah, aku nggak lihat, udah diamin aja, udah biarin aja gitu, udah kita lanjut aja jalan biar cepet sampai. Nah, kira-kira kayak gitulah ya percakapan mereka. Nah, pada saat menjelang malam, mereka ini memutuskan untuk membangun tenda lebih awal karena cuaca sudah mulai gelap dan mendung karena ditakutkan ada hujan lebat. Nah, ketika mereka sudah berhasil membangun tenda itu, orang yang tadi melihat atau diperlihatkan oleh sosok hitam yang melambaikan tangan, dia tidak bisa tertidur sama sekali. Dia merasa resah, terus tidak nyaman. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari tenda. Nah, ketika si pemuda ini keluar dari tenda, berniat untuk memberi atau mencari kenyamanan, dia malah kaget karena melihat banyak sekali pasukan tentara yang memakai baju tentara tentunya, yang sedang berkerumun di lingkungan tenda-tenda mereka dengan wajah yang pucat, ramai, dan dingin. Merinding. Nah, ketika pemuda itu melihat, otomatis sebagai manusia normal dia merasa takut dan kaget. Dia bingung mau ngapain karena itu sejatinya manusia kalau misalnya melihat hal yang tidak bisa kita lihat tuh pasti kayak nge-freeze gitu, kita masih loading atau takut atau gimana, kita nggak bisa gerak sama sekali. Nah, ketika dia lagi merasa ketakutan, nah dia berdiri di situ dan akhirnya ada seekor macan yang warna matanya tuh benar-benar bersinar bercahaya menatap mata dia. Nah, si macan ini berada di kerumunan para pasukan berdingin itu. Coba gitu. Aku kalau jadi dia udah pingsan. Gak mau. Dan coba. Nah, tidak lama kemudian, si pemuda ini mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran atau ayat-ayat doa yang dimana bersumber dari atas bukit. Nah, di atas bukit ini tepat banget di atasnya para tenda-tenda yang udah mereka bangun tadi. Nah, suara lantunan doa itu berasal dari seorang wanita, namun si pemuda ini tidak bisa melihat wanita tersebut. Dia tidak tahu di mana wanitanya atau siapa dia, tapi dia mendengar dengan sangat jelas bahwa lantunan ayat-ayat suci itu berasal dari atas bukit. Nah, karena adanya lantunan ayat-ayat itu, akhirnya dapat mengusir para prajurit berwajah dingin dan para seekor macan yang matanya bersinar tadi. Nah, karena itu juga akhirnya dia bisa kembali lagi ke tendanya, dia bisa tidur dengan tenang, dia bisa benar-benar pulas tidurnya karena bantuan dari ayat-ayat suci tadi. Oke, next. Selanjutnya ada Gunung Sumbing. Gunung Sumbing ini berada di kawasan di mana terletak antara 3 kabupaten, yaitu Magelang, Wonosobo, dan Temanggung.
Nah, ketinggian dari Gunung Sumbing ini mencapai 3.371 meter. Nah, pada setiap gunung di Indonesia pasti memiliki kayak kuncen atau syarat-syarat yang tidak bisa atau tidak boleh dilanggar. Misal kamu nggak boleh ini pada saat di gunung, kamu nggak boleh ngomong A, B, C pada saat pendakian segala macam, karena itu konon katanya dipercaya oleh masyarakat sekitar dari zaman ke zaman kalau misalkan kita melanggar itu kita bakal kesusahan ataupun diganggu oleh makhluk-makhluk yang ada di gunung tersebut. Nah, sama halnya dengan Gunung Sumbing ini, mereka tuh memiliki pantangan di mana tidak boleh mendaki dalam jumlah yang ganjil. Jadi kalau misalkan kalian mau mendaki ke gunung ini, usahakan jumlah para pendaki genap gitu, gak boleh ganjil. Oke, kita langsung lanjut ceritanya. Nah, namun para remaja pecinta alam ini yang sering mendaki gunung, dia tidak menggubris pantangan yang ada di Gunung Sumbing tersebut. Akhirnya mereka nekat untuk pendakian dengan jumlah 11 orang personil. Nah, pada saat mereka melaju atau mau memulai pendakian, udah tuh mereka jalan. Nah, baru di seperempat jalannya mereka ini sudah menerima atau merasakan hambatan tersebut. Kenapa? Hambatan tersebut ini dimulai dari bertambahnya satu orang di personil mereka. Dari 11 personil tadi, kebetulan ada satu wanita yang dia itu memiliki kelebihan atau indera keenam di mana bisa merasakan ataupun melihat hal-hal gaib yang tidak bisa dilihat oleh sembarang manusia. Karena mereka tidak menggubris, akhirnya tanpa disadari orang ke-12 ini sudah hilang ketika mereka sampai di puncak. Nah, ketika sampai di puncak, mereka itu mendirikan atau membuat api unggun gitu kan untuk bersantai gitu. Nah, pada saat itu timbullah ada lagi nih perasaan atau hawa-hawa tidak menyenangkan atau tidak enak di antara para pendaki. Dan pada acara api unggun tersebut ada 4 orang yang melihat adanya kemunculan sosok seperti guling. Aku nggak mau nyebut, takut datang. Sosok seperti guling yang muncul di antara mereka. Nah, yang menyadari ini ada 4 orang, termasuk orang yang tadi wanita yang memiliki indera keenam. Nah, nggak hanya itu, dia tuh si guling ini benar-benar mengganggu para pendaki yang sedang bersantai menikmati api unggun. Akhirnya keempat orang ini yang melihat ini berencana untuk berdoa, untuk mengajak teman-temannya berdoa dengan alasan ucapan syukur karena sudah sampai puncak dengan selamat. Padahal dia tahu banget nih kenapa dia berdoa tuh karena ini mengusir si guling tersebut gitu kan. Akhirnya mereka berdoa, akhirnya dia udah hilang. Nah, ketika itu hilang, akhirnya mereka dapat beristirahat dengan tenang gitu. Dia bisa tidur, bener-bener relax badannya karena mungkin lelah juga gitu perjalanan. Nah, keesokan harinya saat mereka memutuskan untuk turun gunung, pas di perjalanan ternyata si guling tersebut, si copong tersebut mengikuti dan mengawasi orang-orang para pendaki tersebut gitu loh. Nah, untungnya lagi mereka tidak menggubris hal tersebut, jadi mereka terus jalan sampai pada akhirnya orang yang memiliki indera keenam ini melihat adanya pintu yang sangat besar dan indah di dekat posko peristirahatan mereka. Nah, dia melihat ada sosok wanita yang benar-benar memanggil mereka sampai panggilannya itu terdengar ke orang ke-11. Jadi kalau pendaki itu kan kayak satu jalur gitu kan, kayak 1, 2, 3, 4, 5, 7 sampai 11. Nah, suara tersebut terdengar sampai ke orang 11, berarti itu kayak kenceng banget gitu kan. Nah, karena kejadian tersebut akhirnya mereka cepat-cepat bergegas untuk turun dari gunung tersebut. Oh, merinding. Oke, next. Nah, selanjutnya ada Gunung Gede. Nah, Gunung Gede ini berada pada kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Nah, tepatnya di antara 3 kabupaten yaitu Cianjur, terus Bogor, dan Sukabumi.
Nah, gunung ini memiliki ketinggian 2.958 meter. Kita langsung lanjut ke kisahnya, di mana ada sekumpulan para pendaki yang akhirnya memutuskan untuk mendaki di gunung ini. Nah, mereka mendaki bersama para instruktur atau para pemandunya agar tidak tersesat dan sesuai dengan koridor yang berlaku di sana. Nah, ketika mereka mendaki bersama pemandu, karena adanya pemandu ini untuk meminimalisir bahaya serta untuk mengamankan mereka gitu kan kalau misalkan terjadi apa-apa. Nah, pada saat pendakian mereka jalan-jalan, habis itu istirahat karena merasa lelah. Nah, ketika waktu istirahat itu ada salah seorang pendaki yang dia tuh kebelet buang air kecil, dia pengen pipis, tapi dia itu tidak senonoh gitu loh. Dia buang air kecil dengan cara sembarangan, jadi kayak nggak permisi dulu, karena kalau di tempat kayak gitu harusnya kayak saya permisi mau buang air kecil bla 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 bla, atau mungkin ada tempat yang bisa ditempatkan untuk buang air kecil gitu. Nah, tapi dia ini kayak bener-bener sembrono dan ngasal banget. Akhirnya setelah dia melakukan atau setelah dia pipis itu, pandangan dia ini langsung bener-bener kabur, kayak ngeblur gitu loh. Nah, ketika matanya atau pandangan dia blur ini, dia melihat sosok pria di mana bajunya tuh rapi, tapi seperti baju kerajaan, yang di samping kanan dan kirinya ada macan yang menjaga dia gitu loh. Nah, si pria ini juga membawa keris, jadi kayak kerajaan Jawa gitu ya. Nah, dia ini bisa dikatakan mungkin sebagai rajanya di suatu kerajaan, dan dia marah terhadap si pendaki tersebut karena tindakan yang tidak senonohnya. Dia yang kencing sembarangan, jadi membuat si raja ini benar-benar geram dan marah gitu loh, seakan dia tidak dihargai kehadirannya. Tidak lama kemudian akhirnya si pendaki ini kerasukan, dia kayak berteriak menggeram gitu, terus lari turun naik gitu. Nah, setelah itu tidak lama kemudian dia kerasukan, dia itu teriak-teriak menggeram dengan keras, abis itu lari ke sana kemari, naik turun tanjakan, dan akhirnya ngebuat si sekelompok pendaki ini benar-benar kaget dan shock. Nah, para pemandu ini terus berusaha untuk menyadarkan yang tadi kesurupan. Nah, tapi yang dirasakan oleh orang yang kesurupan ini, dia itu seperti dibawa ke sebuah kerajaan kuno, dimana ya dia bertemu dengan masyarakat zaman dulu banget gitu kan. Dia berinteraksi, dia melihat kejadian atau melihat sekitar seperti apa dan segala macamnya. Terus tidak lama kemudian dia serasa ditarik lagi menjauh dari kerajaan tersebut, dan akhirnya alhamdulillahnya si pemuda ini dia sadar. Nah, lanjut cerita, pada saat mereka perjalanan pulang dan melewati posko yang sama ketika dia kesurupan ini, dan akhirnya dia tuh merasa kesurupan lagi dengan hal yang sama. Dan gak hanya kesurupan dengan menggeram-geram seperti macan, dia juga mendengar bisikan dari bahasa Jawa. Nah, untuk bisikannya ini aku kurang tahu, kayak ini tidak diceritakan di sini. Kalau misalkan kalian tahu kisahnya, kalian boleh komen di kolom komentar. Nah, setelah kejadian tersebut akhirnya mereka tetap berbaca-baca doa sampai akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan atau kembali ke rumahnya. Kita lanjut ke gunung selanjutnya, yaitu Gunung Merbabu. Memiliki ketinggian 3.145 meter, di mana memiliki lereng Gunung Merbabu yang terbagi menjadi 4 wilayah. Aku bacain daripada salah. Lereng barat ada di Kabupaten Magelang, kemudian lereng timur ada di Kabupaten Boyolali, terus lereng utara berada di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Terus ada juga 3 jalur pendakian dari Gunung Merbabu, yakni Kopeng, Tehelen, terus Jakuekas, dan jalur Kopeng Kotel. Jalur Kopeng Kuntel. I don't know what to say, but itu yang aku baca. Kalau misalkan aku salah pelafalannya, mohon maaf, kalian bisa koreksi di komen. Nah, kejadian misteri ini berasal dari kisah nyata di mana para pendaki ini
akan melewati sebuah atau pentekelan di mana pendaki ini tuh udah hafal rute-rute pendakian tuh kemana aja gitu kan. Nah, dia itu bersama 6 rekan lainnya melakukan ekspedisi ke Gunung Merbabu. Pada saat mereka sampai di posko 1, mereka tuh memutuskan untuk beristirahat sebentar sembari mengambil beberapa foto. Jadi kayak kita foto-foto dulu untuk kenang-kenangan gitu kan. Nah, namun beberapa teman lainnya ini sudah ingin bergegas untuk melanjutkan lagi pendakian karena biar cepat sampai sebelum larut malam gitu. Nah, tapi karena dia masih ingin bersantai dan berfoto-foto, dia itu kayak yaudah lu duluan aja, kamu duluan aja, ntar gue nyusul gitu kan. Nah, oke nih, sebagian temannya ini akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendakian lebih dulu dibanding dia. Nah, tanpa dia sadari, dia itu tertinggal jauh karena terlalu asyik bersantai ria di tempat itu, di posko 1. Dia akhirnya menyusul teman-temannya yang sudah lebih dulu jalan. Nah, pada saat di pertengahan pendakian dia tidak sengaja bertemu dengan seorang pendaki wanita yang dia mengaku mendaki sendirian. Nah, akhirnya karena mungkin feeling gitu ya, feeling lelaki, karena kasihan gak mungkin dia mendaki sendiri, akhirnya berteman tuh dia, sama-sama tuh mendakinya, jalan berdua, dia ngobrol ini itu, nyambung banget lah pokoknya, udah kayak nyaman gitu kan. Nah, namun di pertengahan jalan ini karena cuacanya sudah buruk, kayak sudah mendung segala macam, tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendakian gitu kan. Nah, dia memutuskan untuk beristirahat di suatu tempat gitu sama si cewek ini. Keesokan paginya, pendaki wanita ini bangun lebih dulu dan berpamitan untuk pergi duluan dibanding si pendaki pria ini. Nah, ketika si pendaki pria ini bangun, dia kaget banget karena pas dia bangun itu badan dia ternyata tertidur di samping tebing. Coba kalian bayangin kalau misalnya kalian tertidur pulas di samping tebing, itu kalau guling sedikit tuh kalian udah terjun banget tuh. Nggak bayangin lagi. Dia kaget banget gitu kan. Tuh beres-beresin peralatan dia untuk melanjutkan lagi pendakian gitu kan. Nah, ketika dia di jalan, dia melihat ada ransel yang benar-benar penuh, benar-benar utuh gitu, tapi dia sama sekali tidak bisa melihat atau dia tidak melihat jejak bekas pendaki tersebut gitu. Karena biasanya kalau di hutan kan pasti ada aja gitu kan jejak-jejak kaki. Nah, itu dia tidak melihat sama sekali, tapi ada tuh di situ wujud tasnya gitu. Nah, dia tuh berpikiran, oh mungkin memang si wanita ini lemah dan memutuskan untuk turun gitu kan, untuk turun gunung karena sudah tidak kuat atau apapun, akhirnya tasnya ditinggal. Nah, akhirnya dia bawa tuh tas yang utuh tadi ke pendakian. Jadi mungkin dia bawa 2 tas gitu kan jadinya, tas dia sama si tas pendaki wanita. Nah, setelah sampainya dia di pendakian itu, dia ketemu teman-temannya, terus dia bilang, kalian tadi ngeliat nggak pendaki wanita gitu? Mungkin dia ngiranya juga udah sampai duluan gitu kan. Terus kata temen-temennya, enggak tuh, saya nggak ngeliat pendaki wanita, bahkan dari tadi pun, dari kemarin gitu kan, yang ada di sini itu cuma segerombolan kita gitu loh, cuma kelompok kita, nggak ada pendaki lain, mau itu cewek mau itu cowok gitu, sama sekali nggak ada. Dan terus dia kaget gitu. Akhirnya dia mikir positive thinkingnya nih, dia mikir, oh ya mungkin bener nih pikiran saya tadi, dia meninggalkan tasnya karena memang dia sudah menyerah gitu, jadi dia udah turun duluan gitu kan, dia tidak ingin melanjutkan perjalanan gitu. Nah, udah tuh akhirnya udah sampai tujuannya nih, udah di puncak. Pas mereka turun lagi, di bawah lagi tas itu sama si pria yang tadi itu. Dia di bawah bener-bener ini ngangkut 2 tas gitu sampai ke tujuan, pas dia tujuan penurunan itu. Udah sampai nih, terus pendaki ini berniat untuk mengembalikan ransel si wanita tersebut. Karena untuk apa juga dibawa gitu kan, itu bukan miliknya. Dan kebetulan juga di tas tersebut tuh ada alamat lengkap si cewek gitu. Jadi dia dengan para pendaki yang lain atau pemandunya bergegas ke alamat rumah yang tertera di tas tersebut gitu kan. Namun pas dia sudah sampai ke rumah itu, dia tuh kayak terheran-heran, kayak bingung gitu loh. Karena disambut dengan orang tuanya, tapi dengan raut wajah yang pilu banget gitu, yang menyedihkan gitu loh, dengan banjiran air mata gitu kan. Akhirnya karena dia bingung dan orang tuanya tidak bisa menjelaskan secara detail itu, si pria ini dan para temannya tuh kayak diajak ke halaman rumah
dibawa ke rumah dan diperlihatkan di mana ada letak batu nisan yang bertuliskan nama wanita tersebut. Karena merinding. Karena ternyata pendaki wanita tersebut itu sudah meninggal atau sudah hilang selama 3 tahun yang lalu dan jasadnya tidak pernah ditemukan. It's so creepy. Sumpah lo merinding loh. Oke, selanjutnya ini ke gunung terakhir, yaitu Gunung Ciremai. Nah, Gunung Ciremai ini masuk ke dalam Taman Nasional Gunung Ciremai. Nah, kebetulan aku dulu pernah tinggal di Kuningan, dan itu tuh daerah rumah aku emang bisa ngelihat si gunung tersebut. Nah, pemandangannya itu indah banget, apalagi kalau dilihat ketika subuh atau menjelang pergantian hari atau maghrib gitu loh. Itu bagus banget pemandangannya, view-nya keren banget, dan udara di situ dingin banget, bener-bener. Tapi walaupun aku tinggal di Kuningan, aku tuh sering banget diajakin untuk naik gunung ke Gunung Ciremai, karena kan kapan lagi. Terus juga Gunung Ciremai itu udah terkenal banget gitu kan wisatanya. Nah, tapi aku tuh kayak belum mau gitu, karena aku juga gak berani izinnya, pasti juga belum dibolehin sama Bunda untuk mendaki gunung gitu. Karena kan pasti bukan orang sembarangan yang bisa daki gunung gitu kan. Jadi aku hanya bisa melihat pemandangan indah itu di foto-foto aja. So, mari kita ceritain kisah mistisnya. Nah, seindah-indahnya gunung, pasti mereka memiliki sisi kelamnya atau sisi negatifnya, di mana terdapat kisah-kisah mistis yang belum terpecahkan atau mungkin masih menjadi sejarah sampai saat ini. Nah, termasuk si Gunung Ciremai ini, di mana kejadian mistis ini terjadi atau kisah nyata dari seorang pemuda yang memutuskan untuk berdaki 3 orang bersama temannya. Nah, seindah-indahnya gunung atau tempat-tempat wisata lainnya, pasti mereka memiliki sejarah atau kisah-kisah mistis yang terselubung yang mungkin bahkan sampai saat ini belum dapat terpecahkan. Nah, kebetulan banget atau sama halnya dengan Gunung Ciremai ini, di mana ada kisah mistis dari para pendaki, yaitu salah satunya pendaki asal Cirebon. Pendaki asal Cirebon ini waktu itu sedang bertiga bersama temannya di jalur arah untuk pendakian Gunung Ciremai gitu. Nah, mereka itu bersirahat pada malam kedua setelah mereka ini mau turun gitu kan. Namun pada suatu ketika 2 orang temannya ini merasakan gempa dan akhirnya berteriak gempa gitu kan. Kayak ya kita kalau kaget gempa tuh kayak gimana gitu. Tapi anehnya si orang Cirebon ini dia tidak merasakan apapun, getaran sama sekali tidak, makanya dia tuh diem aja gitu loh. Tapi dia melihat sosok yang tidak bisa dilihat oleh teman-teman, melihat sosok berjubah putih yang terbang di atas teman-temannya. Jadi ketika dia melihat sosok ini yang terbang di atas teman-temannya, nah, mereka ini yang menyebabkan si teman-teman ini merasakan adanya gempa, tapi si orang Cirebon ini tidak sama sekali merasakan karena dia tuh melihat itu gitu loh. Aku takut nih kalau udah ngomongin ini. Nah, gangguannya tuh nggak sampai di situ, tapi berlanjut gitu kan. Ketika dia tuh mau pendakian yang dimana rutenya itu hanya memakan waktu 1 jam, tapi ini bisa menghabiskan waktu 6 jam lebih gitu kan. Jadi dia tuh kayak benar-benar disesatkan oleh orang-orang, oleh mereka yang ada di sana gitu. Ketika mereka kewalahan, capek karena emang jalan terus selama 6 jam lebih, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat dulu nih gitu kan, sambil memanjatkan doa biar dia tuh terbuka gitu jalannya dan cepat gitu, karena dia udah menghabiskan banyak waktu. Nah, ketika si orang Cirebon ini membuka matanya, dia tuh kaget banget karena teman-temannya tuh udah nggak ada gitu, nggak tahu kemana dia menghilang. Tapi dia melihat 7 pria yang memakai berjubah putih. Nah, karena rasa ketakutannya ini ya pastilah ya Wak, dia tuh kayak ya pasti takut banget gitu kan. Akhirnya dia meminta maaf, memohon maaf kepada 7 orang tersebut, dan usut punya usut ternyata ada nih temennya yang membuang sampah sembarangan. Jadi si penunggu ini tuh nggak terima gitu loh,
itu kan kayak tempat dia, kita tuh hanya bertamu, hanya lewat, tapi kita nggak ngejaga tempatnya gitu, kita nggak ngejaga rumahnya gitu. Makanya dia marah sama gerombolan itu, tapi melalui si orang Cirebon ini gitu kan. Itulah Wak, makanya kalau buang-buang sampah tuh simpen dulu kalau di daerah yang kalian nggak tahu gitu kan. Kalau misalnya ada tempat sampah ya buang di situ, tapi jangan sembarangan gitu, karena ini apalagi di hutan, jangan main-main lah. Maaf gitu kan, ya saya tidak mengulangi, nanti saya omong ke teman saya bla bla, pokoknya dia minta maaf segala macam, berusaha meyakinkan dan menyesalinya gitu loh, karena sudah berbuat tidak semena-mena atau kayak apa ya, intinya namanya tuh kayak songong gitu ya kan, kayak tidak menghormati si pemiliknya gitu kan. Akhirnya setelah itu dia tuh tersadar, dia tersadar dan melihat teman-temannya tuh kayak bener-bener panik, karena teman-teman ini ngeliat dia itu tuh belum tertidur, dibangun tuh nggak bangun-bangun gitu loh, mungkin takut kenapa-napa gitu kan, karena di gunung kita nggak ada rumah sakit gitu, jadi panik duluan gitu mau jadi apa ini. Nah ketika dia sadar, akhirnya dia tuh cerita nih ke teman-temannya, nih loh tadi tuh aku ketemu sama ini gitu kan. Nah sebelum aku ketemu ini juga aku tuh ngeliat wanita berjubah putih yang mengelilingi kalian gitu kan. Dia ceritain semuanya, dan kejadian itu memiliki alasan karena diantara kita tuh ada yang buang sampah sembarangan gitu. Nah makanya lo jangan kayak gitu lagi gitu, apa cerita kayak gitu kan, pokoknya bilangin kenapa terjadi tersebut, karena ada salah satu dari mereka itu yang membuang sampah sembarangan gitu, yang penuhnya itu marah gitu loh karena dirasa tidak menjaga tempatnya. Nah setelah dia menceritakan panjang lebar tersebut, akhirnya mereka tuh memutuskan untuk berdoa dulu sebelum dia lanjut balik gitu kan. Akhirnya dia berdoa bareng-bareng sama teman-temannya yang menyesali perbuatannya dan menjadi untuk tidak mengulanginya lagi. Terus setelah itu akhirnya dia dan teman-temannya menuju pulang ke tempatnya gitu. Itu jadi pelajaran banget sih untuk mau dimanapun sebenarnya kita harus menghormati pemiliknya gitu. Kalau misalnya kita bertamu ke rumah orang pun kita juga harus sopan gitu, nggak boleh nyelonong gitu kan. Ya sama aja kalau kita ke tempat mereka gitu, mereka tuh ada tapi mungkin kita yang nggak bisa melihat gitu. Kalau kita bisa melihat kita ini pingsan. Nah cukup segitu dulu ini cerita-cerita horor aku, karena ini udah tengah malam, aku juga ini udah merinding kali, udah merinding banget dari tadi untuk aku ditemenin sama adik aku, karena ini jujur ini udah tengah malam, mungkin jam 12:30-an gitu kan, jadi sudah harus aku cukupkan. Tapi kalau misalnya kalian mau lanjut cerita-cerita horor lagi atau melanjutkan tentang horor-horor yang ada di gunung-gunung Indonesia, kalian komen aja di bawah untuk part 2-nya. Guys, buat kalian terus setia untuk mendukung channel ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau cerita-cerita apapun horor atau pengalaman pribadi aku, kalian boleh komen di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian orang-orang yang aku sebutin tadi gunung-gunungnya, misteri-misteri tadi, kalau ada yang nggak benar ataupun ada yang kurang, kalian boleh banget koreksi dan tambahin di kolom komentar, karena itu bisa ngebuat kita saling belajar, karena aku juga ini sumbernya dari internet, aku ceritain lagi ke kalian. Terima kasih semua yang udah nonton, semoga kalian sehat-sehat selalu.